الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Kemudian memfanakan diri. Nah, dua lagi. Fana. Nah, apa arti fana? Fana itu lebur ma indakum yanfadu. Wa ma indallah baqi. Apa artinya nih? Ma indakum, apa yang ada pada sisimu, yanfadu, tidak ada. Nah, apa yang ada pada sisimu, wujud, melihat, mendengar, berkata, itu sebenarnya itu yanfadu, nggak ada, ya. Kalaupun ada namanya nisbi, ya. Walaupun zahirnya melihat, tapi sebenarnya buta. Walaupun zahirnya mendengar, tapi sebenarnya tuli. Apa yang ada pada dirimu, yang kamu merasa itu ada, sebenarnya ada kamu itu nggak ada. Tuh yanfadu. Wa ma indallah, dan apa-apa yang di sisi Allah itulah yang abadi, kekal. Jadi bagaimana cara memfanakannya? Nah, lihat, jalan untuk mengenal Allah yang keempat dengan cara memfanakan diri. Diri Bapak Ibu, nih, diri Bapak Ibu itu, nah, lihat, ada unsurnya tubuh, hati, apa lagi? Ruh, apa lagi? Sir. Nah, lihat memfanakannya. Fanakan tubuh ke dalam hati. Ya, fanakan tubuh ke dalam hati, maka kelihatanlah hati yang berbuat. Sekarang fanakan pula hati ke dalam ruh, maka kelihatan pula ruh yang berbuat. Fanakan ruh ke dalam sir, maka nyatalah sir yang berbuat. Nyatakan sir, fanakan sir ke dalam zat, maka nyatalah zat yang berbuat. Maka nyatalah kudrat dan iradat zat. Ini lihat, nyatalah kudrat dan iradat zat pada sir, maka kelihatan sir yang berbuat. Nyatanya sir pada ruh, maka terlihatlah ruh yang berbuat. Nyatanya ruh pada hati, maka terlihatlah hati yang berbuat. Nyatanya hati pada tubuh, maka kelihatanlah tubuh yang berbuat. Sekarang kita fanakan dia dalam pandangan i'tiqad kita. Apa yang diperbuat oleh tubuh bergerak dan dia melihat dan mendengar sebenar-benarnya tidak lain nyatanya perbuatan zat. Ini dia. Seorang lagi, apa yang diperbuat oleh tubuh itu sebenar-benarnya nyatanya perbuatan zat. Nah, jadi memandangnya itu sehabis-habis pandang, ya. Mengawaknya tuh sehabis-habis kawak. Betul-betul yang terpandang, yang tertilik dalam pandangan hati dan jiwa kita itu tidak lain zat itu semata-mata yang berdiri dengan dirinya sendiri. Jadi kita perlu melakukan tarki wa tanazul itu selalu. Nah, tarki itu, apa yang katakan tarki wa tanazul? Tarki itu dari bawah ke atas. Kalau zat ke tubuh, namanya tanazul. Itu memandangnya. Ya, coba kita ulang lagi. Nyatanya gerak tubuh karena nyatanya gerak hati karena ruh. Nyatanya gerak ruh karena sir. Nyatanya gerak sir karena zat. Nyatanya gerak kudrat dan iradat zat pada sir, maka kelihatan sirlah yang
berbuat. Nyatanya gerak sir pada ruh, maka nyatalah ruh yang berbuat. Nyatanya gerak ruh pada hati, nampaklah hati yang berbuat. Nyatanya gerak hati pada tubuh, maka nampaklah tubuh yang berbuat. Sekarang kita fanakan dalam pandangan batin kita, itikad kita. Apa sebenarnya yang diperbuat oleh tubuh? Bergerak, ya, berjalan, duduk dan diam, melihat dan mendengar, berkata, itu sebenarnya nyatanya perbuatan gerak zat. Apa dasarnya itu? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu zahir batin dan apa-apa yang kamu perbuat. Itulah maknanya yang dikatakan oleh Nabi, la tataharrakun zarrah illa biiznillah. Tidak bergerak benda sebesar zarah kalau tidak nyatanya kudrat iradat Allah itu semata-mata. Disitulah kita paham diri kita itu tidak ada la haula wala quwata illa billah. Maka pada saat Rasulullah dengan kaum muslimin ya terdesak mundur oleh orang-orang kafir, maka disitulah turunlah perintah Allah kepada Rasulullah untuk mengambil segenggam pasir yang bercampur batu untuk dilemparkan kepada orang kafir tadi. Apa firman Allah kepada Rasul? Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Tidaklah engkau yang melempar hai Muhammad ketika engkau melempar, tapi akulah hai Muhammad yang melempar pada saat engkau melempar. Bisakah Rasulullah melempar kalau tidak ada kudrat? Kalau tidak ada iradat? Kalau tidak ada sama basar, kalau ilmu kudrat hidayah? Tidak bisa. Dia melempar karena ada kudrat. Nah, siapa kudrat? Kudrat itu aku, kata Allah. Aku yang kudrat. Maka zahirnya Muhammad yang melempar, pandangan zahir nampak Muhammad, pandangan batin nampak Allah. Maka pandanglah Allahnya pada saat melempar. Pandang Allahnya. Situlah geraknya itu. Itu yang dimaksudkan ma indaka yanfadu wa ma indallahi baqi. Kul kullu. Itu dia. Kul kullu min indillah. Apa artinya nih? Katakanlah hai Muhammad, tiap-tiap sesuatu itu datang dari aku, kata Allah. Aku yang melempar, tidak ada dirimu. Itu maksudnya Tuhan. Tak ada siapa-siapa, aku cuma yang ada. Ini mempanahkan namanya, menafikan diri. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.